partial ini diferensial ya, atau turunan ini, turunan ya parsial. Kemarin sudah ini ya, sudah ini hiperbolik. Nah, hiperbolik ini hampir sama dengan ini ya. Apa ini? Ini kan ini juga hiperbolik semua, partial fraction ini kan persamaan hiperbolik kayak elips, hiperbola, semacam ya. Jadi misalnya itu sama pengerjaannya. Nah, kalau di sin cos pakai arcus, kalau di hiperbolik tambah ini aja ya, kayak H ya. Nah, sin hiperbolik. Nah, ini juga hiperbolik, cos hiperbolik, hiperbolik. Ini sama apa? Turunannya ya. Ya, tinggal dilihat hasil turunannya ya. Nah, ini bisa kita cari seperti yang kemarin itu ya. Kita inverse, kemudian kenapa ini menjadi seperti ini ya. Artinya Anda tidak perlu lagi menurunkan rumus untuk mencari turunan ya, tinggal ini lihat itunya X per A, ini hasilnya. Kotangin juga ya. Itu sama persis ya. Ya ini sin. Ini menunjukkan fungsi dalam bentuk hiperbolik. Coba saya lihat ada nggak contoh soalnya. Oke, coba kita lihat contoh soalnya. Contoh soalnya. Nah, ini contoh soalnya. Tentukan turunan dari cos hiperbolik akar dari X kuadrat plus 1. Kalau cos kan, nah ini tadi hiperbolik. Cos, ini ya. Nah, tinggal disesuaikan saja ya. Ini jadi cos, berarti turunan pertama dikurang 1 kuadratnya ya. Kalau kemarin di trigonometri 1 dikurang. Kalau ini, kalau cos, turunan fungsi akar dari fungsi kuadrat dikurang 1. Jadi kalau ini kan fungsinya adalah X kuadrat plus 1 pangkat setengah. Pangkat setengah diturunkan, ini ya. Nah, fungsinya adalah X kuadrat plus 1 pangkat setengah. Kemudian kita turunkan jadi X per akar X kuadrat plus 1. Kalau ini kan sudah standar, tinggal kalau pangkat setengah ini diturunkan, dalamnya juga diturunkan ya, turunannya. Pakai U itu loh ya. Nah, ini U pangkat setengah. U pangkat setengah. Sehingga DU ya. Kenapa ini 2X? Sehingga hasilnya, ini adalah turunannya. Kemudian dikuadratkan bawahnya. Ini dikuadratkan. Ya. Ini turunannya. Nah, ini bawahnya dikuadratkan. Sehingga X. Ya.
Ya, ini tadi di kuadrat, ini diturunkan, ini turunkan, hasilnya adalah turunan dari akar kuadrat plus 1 bersama dengan X kuadrat plus 1 pangkat setengah. Ini kan bentuk fungsi ya. Yang awal pertama itu ada bentuk standar, ada bentuk fungsi. Ada bentuk equation, produk, dan fungsi. Nah, kalau ini bentuk fungsi. Sehingga, nah ini hasilnya dikali 2X ini karena turunan dari X ya. Hasilnya adalah ini. Kemudian ini fx-nya dikuadratkan. Kuadratkan dikurang 1. Hasilnya jadi hasil dari apa? Turunan dari cos kuadrat adalah ini. Nah, itu jadi tinggal sama persis ya, seperti yang pertama di trigonometri. Oke, saya pikir itu salah satu contoh dari penggunaan dari turunan dari hiperbol ya. Ini saya kembali ke yang pertama ya. Ini ya. Sekarang parsial ya. Kemarin sudah parsial, tapi jika suatu fungsi ya memiliki beberapa variabel ya, bebas. Contoh T ya, misalnya 2V, maka dia fungsinya ada L dan G ya, fungsinya, variabelnya ya. Nah, ini apakah kita turunkan terhadap L atau terhadap G atau torsi ya. Fungsinya adalah 2I dan ya, kita bisa menurunkan ini terhadap I-nya atau terhadap sudutnya. Jadi ada 2 variabel ya, lebih dari 1 lah ya. Beberapa variabel ya. Nah, juga di fungsi-fungsi apa ya, fisika itu kan. Nah, ini kan fisika semua ini ya. V sama dengan P yang kan 2V per ini frekuensi. Nah, cara mencari diferensial dengan masing-masing variabel dan menganggap variabel lain adalah konstan. Jadi misalnya kalau kita menurunkan T terhadap L, maka G itu dianggap konstan. Dianggap tidak ada. Dia dianggap sesuatu yang konstan. Biar gampang kita ya, yang lain sebagai konstan dianggap turunan sebagian ya, partial diferensial. Mungkin biar gampang ini ya. Nah, contohnya ini ada berapa variabel ya, ada V, H, dan R. Kemudian yang diturunkan adalah kecepatan terhadap R. V sama dengan VR kuadrat H. Dan turunan kecepatan terhadap R bahwa partial derivative hanya terhadap R.
Dan H dianggap konstan. Ya, H konstan. Ini kan konstanta juga, V kan konstanta nggak bisa diturunkan. Jadi kalau ada seperti itu yang diturunkan adalah R-nya saja, nya dianggap konstan sehingga 2pi RH ya. Hanya tetap. Nah, kalau dV terhadap H ya hanya nanti yang hilang akhirnya menjadi PR kuadrat. Biar lebih gampang, kita lihat contoh ini. Jika Z sama dengan 5x pangkat 4 dan 2x pangkat 3 Y kuadrat kurang 3Y. Tentukanlah Z terhadap X, Z terhadap Y. Artinya kita menurunkan Z ini terhadap X. Berarti X-nya hanya ini ya. Itu ini dianggap konstan dan ini. Jadi turunannya adalah kalau kita lihat ini dz ini terhadap X. Berarti turunan yang diturunkan adalah terhadap X. Berarti 5 yang diturunkan hanya yang ada X-nya saja ya. Ini 5x pangkat 4. Nah ini tidak diturunkan karena tidak ada X-nya ya. Ini konstan. Ini yang diturunkan. 3Y ini juga konstan ya. Atau malah 0 ya. Karena Y ya, kalau Y diturunkan ya 0. Sehingga ini adalah 4 kali jadi 20 kali 3 Y terhadap D dan DX-nya ya. Karena kenapa dia 0? Karena ini dianggap konstan ya. Konstan kan turunan konstan sama dengan 0 ya. Kenapa ini tidak 0? Karena masih ada X-nya ya. Ini ada X. Jadi turunannya ini tetap ini konstan. Itu dianggap kayak ini ya. Anggap angka gitu ya. Angka misalnya ini X, ini jadi 3 kali ini ya, kali 3x kuadrat. Ini hasilnya adalah ini. Yang konstan pasti 0 ya. Kecuali ada di sini X, misalnya 3xy, 3yx, maka dia adalah 3y saja ya, 3y saja. Hanya jadi 3y ya. Kalau ini ada, karena tidak ada X-nya, maka dia adalah konstan. Kemudian sama ya, juga terhadap Y. Z diturunkan terhadap Y. Z yang ada Y-nya adalah ini dan ini. Karena ini tidak ada Y, maka ini adalah konstan ya. Jadi dianggap 0 ya. Jadi turunannya 5x pangkat 4 terhadap Y adalah 0. Karena ini adalah konstan. Yang ini karena ada Y-nya, Y-nya yang diturunkan. Jadi 2 kali ini ya. 2 jadi 4 ya. Nah, nanti 2x pangkat 3 kali 2 tambah 2y kurang. Nah, turunan 3 adalah 3 3y ya. Sehingga ini menjadi 2 kali 2 4x pangkat 3 y kurang 3.
Nah, ini lebih gampang karena tidak ditanya berapa dy per dx-nya dari semua persamaan ini. Ya. Jadi kalau ditanya dy per dx-nya biasanya ini jadi bentuk UV ya. Ini U ada V. Jadi ini masih bentuk satu ya. Tetapi kalau sudah seperti ini nanti jadi bentuk UV. Ini U, ini V. Jadi ini dikali Y, ini dikali X. Diturunkan terhadap fungsinya masing-masing. Nah, ini juga contoh juga. Nah, turunkan 4 sin 3 cos 2t terhadap X dan terhadap T. Karena ada dua, ya, ada X dan ada T. Ya, kalau dia terhadap X, maka T konstan. T konstan. Kalau dia terhadap T, maka X-nya yang konstan. Jadi, makanya yang diturunkan adalah sebagian, ya, sebagian parsial. Ya. Berdasarkan artinya apakah ini ya. Nah, kita turunkan terhadap X, berarti terhadap ini saja, berarti ini jadi konstan. Ya. Tapi turunan dari 4 sin 3X adalah ini kali ya, jadi 12 cos 3X. Ya, 12 cos 3X ini konstan. Jadi kali cos 2T. Kecuali ditulis misalnya 4 sin 3X plus cos 2T, ini kan jadi 0 ya. Tapi karena gabung, tetap gabung. Nah, sekarang terhadap T, ya, tapi yang diturunkan ini saja. Ini konstan. Yang turunkan cos 2T berarti ininya ada 4, ya, tetap ada ini ya. Cos 2T berarti ini tetap sin 3X kali 2 berarti minus ya. Minus 2 kali 4, 8 ya. 8 sin 3X kali sin 2T. Ini masih standar semua ya. Standar turunan, standar untuk cos. Ini ya. Oke, sekarang yang order 2. Ya, kenapa? Permisi Pak, izin bertanya Pak. Ya. Kan yang mengenai persamaan trigonometri secara umum kan sin kuadrat plus cos kuadrat itu kan sama dengan 1 ya Pak. Kalau misalnya kita kan tadi bahas hiperbola itu ada perbedaannya enggak Pak? Yang sin kuadrat plus cos kuadrat sama dengan 1, kalau hiperbola ada perbedaannya enggak Pak? Parsial ini, parsial beda lagi dengan hiperbola. Iya, yang materi sebelumnya Pak. Tadi saya kelupaan Pak tanya. Sebelumnya kenapa? Ya kan persamaan trigonometri secara umum yang cos kuadrat sama plus sin kuadrat sama dengan 1 kan Pak? Ya. Itu kalau hiperbola ada perbedaannya enggak Pak? Sama penurunannya itu ya. Mungkin belum nanti saya akan tunjukkan itunya. Kenapa dia
Karena sama, makanya tidak lagi dijelaskan. Hiperbolanya nih. Prinsipnya sama. Ini kan itunya prinsipnya di inverse. Di inverse. Hiperbola itu artinya ini menunjukkan fungsi dalam bentuk hiperbola, maka di inverse. Masih coba lihat dulu. Supaya nggak mundur-mundur ya. Karena prinsipnya sama, maka tidak diturunkan lagi seperti ini. Yang awal lagi ya. Prinsipnya sama. Ini adalah menginverse, membuat dia menjadi X, sehingga gampang diturunkan. Itu kan hanya teknik matematika untuk lebih mudah menurunkan suatu persamaan. Karena ada bentuk yang nggak bisa diturunkan kalau tidak ubah ke bentuk yang lebih sederhana. Makanya matematika itu seperti itu ya. Bisa diubah-ubah ya. Atau sesuai dengan hukum-hukum yang berlaku atau teorema yang sudah berlaku. Jadi hiperbola dan itu sama, makanya di skip aja karena sama ya. Hiperbola inverse ya, inverse hiperbola ya. Hiperbolik. Inverse-nya. Jadi inverse trigonometri, inverse hiperbolik sama ya. Pakai sin H juga ya. Mungkin saya tunjukin itu ya. Terus beda nggak di sini ya. Permisi Pak, izin bertanya Pak. Ya. Nah itu yang di tabel itu diferensial inverse hiperbolik. Yang sini tuh kalau kemarin saya catat itu yang pakai fx ya Pak, itu rumusnya f turunan x per akar 1 dikurangi fx kuadrat. Nah kalau yang di hiperbolik tadi saya melihat daya berdx-nya itu f turunan x per F turunan X, F kuadrat plus 1. Nah, itu kenapa berbeda, Pak? Rumusnya, Pak? Ya, berbeda, bentuknya berbeda. Satu hiperbolik, satu trigonometri. Saya tunjukin. Ya. Nah, ini adalah bentuk-bentuk parametrik ya. Yang elips, ini rumusnya. Ya kalau elips dengan hiperbola, ini rumusnya ya. Kelihatan ya? Ya kalau X-nya aja beda, Y-nya beda, pasti rumusnya beda. Tapi tetap menggunakan fungsi trigonometri untuk menurunkan ini. Ya. Some parametric equation. Ini ada yang elips, ada parabola. Nah, ya. Nah, yang parabol rumus X-nya adalah X A sekan theta, Y B tangen theta. Ini nanti diturunkan pakai tangan seperti apa, pakai sekan seperti apa. Ya kalau kemarin kan kita yang elips X A cos theta ya B sin theta. Nah, kalau nanti parabola ya beda lagi, elips parabola lagi. Yang kita bahas adalah hiperbola. Nanti kamu tanya kok yang asteroid beda, ya karena itunya beda, sumbunya.
sumbunya beda. Kalau kemarin kan yang yang trigonometri inverse bawah hanya Y sama dengan A sin theta, Y sin theta. Nah, kalau yang hiperbola X-nya adalah A secant theta, Y. Nanti akan rumus-rumusnya akan berbeda dengan yang trigonometri, tapi cara penurunannya sama. Betul ya? Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Pak, izin bertanya. Nah, untuk langkah-langkahnya kalau yang hiperbola itu bagaimana ya, Pak? Kok bisa yang bawah itu menjadi plus gitu, Pak? Yang rumusnya. Ya nanti kamu turunkan, karena saya bahas di sini turunkan satu persatu. Plus rumus yang bentar, yang mana sih? Ini ya, yang mana? Hiperbola ini. Plus ini yang mana? Nah, ya Pak, yang sin itu Pak, yang poin 1. Ini. Ya. Kenapa ini jadi plus? Ya. Iya Pak. Sementara di inverse minus. Ya, kalau di inverse minus. Satu kan trigonometri, satu hiperbola. Sumbunya pasti berbeda. Kalau kita turunkan satu-satu seperti ini ya minus. Gitu. Nanti akan saya turunkan satu persatu ya. Kalau rumusnya itu dari mana satu persatu kok jadi minus. Itu sudah diturunkan semua ya. Ini sin X per A X2 pasti beda rumusnya. Sumbunya berbeda. Satu sinus trigonometri, satu hiperbola. Ya kan? Gitu. Hiperbola pasti beda itu. Makanya saya tunjukin tadi itunya. Sumbu hiperbola itu seperti apa? Nanti kamu tanya lagi kok yang koloid berbeda, pasti berbeda semua. Makanya ditanya, kalau yang ini adalah hiperbolik, maka itu hiperbolik. Nanti parabola. Nah, setiap grafik itu pasti berbeda turunannya. Kalau sama ngapain kita bahas kan gitu. Bahas satu trigonometri. Ya. Karena kenapa kita bahas di awal ini adalah inverse trigonometri, karena dasarnya untuk menurunkan hiperbola itu adalah inverse-nya. Karena sumbunya lah bentuk sin dan cos. Gitu. Nah, ini kan hiperbolik, inverse hiperbolik. Ya, namanya hiperbolik dengan sinus beda, grafiknya pasti beda. Ya rumusnya pasti beda. Nanti kalau parabolik P, pasti berbeda, nggak akan sama. Kalau sentroid nanti pasti berbeda, karena sumbunya beda tadi. Makanya tadi saya tunjukkan sumbu-sumbunya pasti beda. X-nya berbeda. Ya pasti rumusnya berbeda. Ya tinggal nanti ya kita menurunkan. Tapi kalau kita turunkan satu kan nggak habis waktunya untuk menurunkan rumus ini. Jadi bukunya sudah turunkan, ya ngapain kita. Prinsipnya kan udah dibahas di depan ya. Cara kenapa ini menjadi X ya, ini seperti ini. Kita menggunakan prinsip ini. Jadi di inverse kan ya. Jadi X menjadi ini sin Y itu berubah menjadi X. Sama juga hiperbola, bentuknya kan bentuk sekan. Sekan itu berubah bentuk itu. Sin dan cos. Jadi kalau belum coba saya lihat lagi cara penurunannya kenapa dia ya. Karena saya tidak turunkan karena prinsipnya sama. Baik Pak, terima kasih Pak.
Makanya tadi saya tunjukkan ini ya. Ini kan ini ada hiperbola, elips, parabola, asteroid, sikloid. Tapi untuk ini namanya juga parametrik. Untuk menurunkan itu kita menggunakan prinsip dari inverse trigonometry. Nah, kita hanya tinggal memasukkan saja ini. Kalau elips, gimana nanti itunya rumusnya kan? Tinggal masukkan X adalah A cos theta, B cos theta. Jadi turunan dari A cos theta, misalnya untuk sin cosnya berapa, sinnya berapa. Ini kan ada sin, ada cos. Tinggal masukkan cara yang kemarin itu. Jadi ini jadi kuadrat, gitu ya. Ini kuadrat. Gitu ya. Ini diturunkan dx, kalau misalnya ini ya, kita turunkan. Misalnya ini untuk elips. Ini dx per dy, ini diturunkan menjadi sin ya. Turunan cos adalah min. Juga itu tinggal dimasukkan cos kuadrat berapa cos itu tadi ya, yang kemarin itu. Ini dihasilkan semua. Kalau tangen berapa? Kalau ini berapa? Ya, gitu. Seperti di atas. Nanti akan ketemu rumus seperti yang di tabel itu. Ya, prinsipnya sama. Prinsip fungsi tadi ya. Fungsi implisit. Ini implisit terhadap Y dan DX. Ya. Tadi sudah kita jelaskan ya. Ini terhadap X. Iya ya. Balik lagi ke yang pertama. Permisi Pak Marudut. Izin melaporkan Pak, bahwa teman kami ada yang tidak ikut Zoom karena sakit Pak. Atas nama Khairul Aziz Pak. Kalau sakitnya kurang tahu Pak, tapi tadi di grup dianya bilang Pak kalau suruh ngizinin Bapak Marudut. Gitu Pak. Terima kasih Pak. Kalau dulu kalau di online, kalau daring ya harus ada surat dari dokter, ya. Nggak bisa bilang sakit. Ya. Kulit diferensial, nah ini ya. Kalau ini kan gampang ya. D2 diturunkan 2 kali ya. Kalau D2 diturunkan 2 kali. Misalnya ini ya. 8x pangkat 3 dikurangkan X kuadrat. Ini diturunkan terhadap X ada 8. Ini ya. 8x pangkat. Pangkat 3 dikurangkan 6x kuadrat. Kemudian diturunkan 2 kali, ya, tetap ya, ini 8-nya, 8x-nya jadi 8, ya, ini tinggal 6. 2, turunkan 2 kali 12x, ini jadi 8. Ini turunan keduanya adalah 8y pangkat I kurang 12x. Prinsipnya sama. Oke, ada yang bertanya untuk yang parsial ini?
Sudah. Oke, tolong kerjakan yang problem 4 ini ya. 5 menit, satu saja. Problem 4. Ada Z, 1 per akar X kuadrat tambah Y kuadrat. Ya, 5 menit, 2 menit waktu ngupload. Terhadap X dan terhadap Y. Z-nya, Z sama 1/.
Pak Marudud. Ya. Pak, izin Pak, saya udah selesai kuis. Tapi di VLM nggak bisa kumpulin. Kenapa? Di VLM-nya udah tidak bisa submit. Berarti udah lewat. Saya sudah selesai Pak tadi. Bisa lewat WA Pak. Bisa, tetapi terlambat kan? Bisa tuh? Baik Pak. Baik Pak, lewat WA. Kan? Bukan di cut off kan? Cut off enggak? Di cut off Pak. Cut off. Bisa lihat. Ya. Enggak di cut off itu. Cuma kalau kamu masukin jadi terlambat. Berarti restrict juga. Oh iya baik Pak, saya submit. Kan saja. Tidak di cut off. Pak. Orang banyak sudah submit kok. Dari simple tuh ya. Kalau nggak ngikuti, so. Permisi Pak Marudud. Ya, Tadi itu Pak, saya sudah upload di 11.16, cuman nggak tahu kenapa Pak, tapi lama gitu Pak uploadnya, jadi baru terkumpul. berapa menit? Tapi telat gitu Pak. Telat berapa? 1 menitan Pak. Ya, tidak apa-apa. Masih ini lah, masih daerah toleransi lah. Ya. Karena, tapi kalau udah dikasih ngupload 10 menit masih terlambat, nah itu yang masalah. Kayak UAS, UTS itu kan dikasih 10 menit untuk ngupload, tapi nguploadnya 1 menit ini. Ya istilahnya kan lebih aman, ya 5 menit sebelum itu kamu upload, ya daripada hilang 1. Ini mendingan ini ya, dengan 1 mata kuliah 0 nilainya, mendingan ini ya. Dikasih 10 menit itu ngupload itu kan 1 menit. Nah, ini tak kasih upload setengah dari berjakannya. Ya. Menjakannya 5 menit, uploadnya 2 menit. Pak, izin Pak. Ya. Tadi saya ada kendala, jadi di VLM tuh saya telat 1 menit Pak. Terus langsung saya kirim ke WA. Tetapi untuk yang dikirim VLM-nya karena saya udah kirim WA duluan, jadi ngumpul di VLM-nya telat 3 menit kan Pak. Ya nanti saya cek ya, dicek di itunya. WA-nya minta cek apakah telat apa tidak. Nah, terus kemudian di itunya ya, distandarkan nanti kalau UTS UAS distandarkan jamnya, waktu Indonesia Barat jangan kamu perlambat atau percepat. Percepatnya masih bagus. Oh, di jam saya belum telat gitu. Padahal kamu jammu enggak ini waktu Indonesia bercanda gitu loh. Jadi enggak pas. Jadi banyak yang protes di jam saya ini belum terlambat. Aku tunjukkan jamnya laptopmu padahal mungkin terlambat 2 menit atau kalau kecepatan kan masih nggak masalah. Kecepatan kamu upload nggak masalah. Tapi kalau sudah terlambat, kamu ngotot sesuai dengan jamnya laptopmu atau jamnya HP, kita kan menggunakan waktu Indonesia Barat. Makanya kasihan kadang-kadang juga sih ya. Yang pulang dari Rian atau dari mana, ujiannya jam 9, ujiannya ujian jam 11. Terus juga ini udah terlambat, misalnya terakhir jam 11, besoknya udah dikirim lagi sebelum jam 11. Jadi ketahuan. Banyak gitu ya, dikirim lagi udah terlambat,
dikirim ulang, tapi biasanya mungkin nggak dilihat tanggalnya, ya, kelihatan. Ya. Yang terutama yang di mana itu GFOM ya, GFOM. Kalau yang di itu kan udah di cut off PLN, nggak bisa lagi kalau masuk. Tapi kalau di GFOM banyak ngirimin ulang ya, sudah terlambat, wah dikirim besoknya lagi ya. Sebelum jam, misalnya terakhir jam 11, dikirim jam 10.30. Kan di GFOM-nya ada tanggalnya juga. Gitu. Terdetek. Jadi, ya. Jadi mendingan biar aman, ya sudah 5 menit sebelum selesai langsung foto, langsung upload daripada hilang satu mata kuliah. Karena semester depan ini udah daring ya, jadi nanti tidak bisa lagi seperti itu. Sudah level 1 malam. Jadi nanti sudah effortnya lebih tinggi lagi ya, tinggi lagi pas ujiannya. Tantangannya kan harus ujian kan, karena ujiannya kayak ini, ujian kamu knowledge sedikitnya langsung coret. Kalau sekarang kan lost goal ya, bebas buka lewat kerjasama, gitu, lost goal. Gitu. Oke, ada yang bisa kerjakan nggak nih? Bisa ditulis nggak di situ? Tadi? Ya, saya dengar. Super. Mungkin gampang sekali tuh, gampang sekali. Kuadrat. Kita sederhanakan. Di X kuadrat. Mohon maaf, Pak. Ya. Apakah Bapak menulis, Pak? Ya, kelihatan nggak? Belum tampak, Pak, di layar. Oke. Di ini whiteboard. Nggak kelihatan whiteboard. Di whiteboard belum tampak. Whiteboardnya udah muncul? Oh, udah layar putih. Udah baru, tapi nggak kelihatan tulisannya. Iya, Pak. Kelihatan? Belum? Nah, sudah, Pak. Ya, Pak. Sudah ya? Yang Z-nya udah ya? Ini. Z sama dengan super X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan X kuadrat. Di setengah. Tanda ya. Kemudian kita turunkan terhadap DZ per X. Ini adalah ini tadi. Jadi ini terhadap berarti ini menjadi konstan ya. Ini menjadi konstan, yang diturunkan hanya ini saja. Nah, kita turunkan menjadi ini setengah X kuadrat tambah Y kuadrat dikali 2X ya. Yang itu ganti. Jadi ini min 3/2 kan itu kurang 1. Sehingga menjadi X habis ini X
kuadrat tambah Y kuadrat pangkat 2/2. Atau sama dengan X per akar dari X kuadrat tambah Y kuadrat pangkat 3 ya. Tuh. Nah untuk Y-nya tinggal diganti ini ya. Kalau dz per dy-nya ya sama ya, tinggal diganti ini jadi y. Jadi min y ya. Makanya gampang sekali ya. Ya, karena diturunkan kan ini 2y jadi 2. Kan prinsipnya sama. Yang diturunkan hanya ini. Kalau dia terhadap X, yang diturunkan adalah ini. Kalau dia terhadap Y, diturunkan hanya ini. Ini sama. Ini tetap. Ini. Ini terhadap DZ, terhadap CX. Nah, ini ya, min X. Ini tinggal min X. Ini hanya ya, 3. Akan pangkat 3. Seperti itu. Oke, baik. Dan ya, bermanfaat untuk minggu depan kita masuk ke integral ya. Untuk turunannya cukup ya, tinggal diperdalam dengan latihan soal, makanya supaya Anda fokus dan lain-lain, makanya saya di akhir perkuliahan selalu saya kasih evaluasi gitu ya. Sehingga kalau yang lain mungkin nggak peduli kamu dengar atau tidak, kamu mudah atau tidak, ya. Sehingga nanti kelihatan ya. Kalau saya dulu waktu kuliah itu matematika dulu ya, bukan 2 menit, 2 menit kuis ya. Bingung ngerjainnya daring ya waktu ini. Kalau sekarang pada bingung gitu. Kalau nggak ngikuti pasti keleleran. Jadi selama 1 semester itu mungkin ada 10 kuis ya. Jadi ada yang 100, ada yang 50 ya. Kalau pas bisa ya 100, kalau nggak bisa 30 ya 30 ya. Tapi membuat kita ini terjaga fokus. Jadi orang-orang yang jadi biasanya ada yang 100 semua ya. Tapi ada yang pada ini ya. Tiba-tiba di rumah dipelajari, tiba-tiba disuruh kuis. Nah, nanti prinsip-prinsip turunan ini akan banyak digunakan untuk ya, integral. Ya. Kita harus ubah dulu gimana sebenarnya integralnya bisa dikerjakan. Baik, kalau nggak ada lagi pertanyaan, ya sampai ketemu ke depan untuk materi baru tentang integral. Jadi hanya 2, diferensial dan integral. Baik, saya leave ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak. Pak.